Malpraktek suster magang yang tidak didampingi oleh suster inti memasukkan udara sebanyak 25 cm via infus saat mengganti botol infus. RSAS terkesan membodohi dan membohongi keluarga pasien. Foto ini sehari setelah operasi dari tanggal 21 Desember. Dari hari pertama selesai operasi sampai hari ke-6 tidak membutuhkan bantuan oksigen. Saat kejadian, si suster sudah saya peringatkan bahwa itu di selang ada udara kurang lebih 25 cm, tapi si suster tidak menanggapi sedikit pun. Yang saya herankan di sini, si suster melakukan penggulungan selang lalu ditarik. Biasanya dilakukan disuntik dari bawah sehingga udara naik ke atas atau dibuang si cairannya ke bawah. Karena tidak ada pergerakan sedikit pun dari udara itu, si suster menghidupkan aliran infusnya. Setelah setengah jalan, saya bilang, itu ada udaranya sus, tapi suster itu tetap diam. Oh, mungkin pemikiran saya dia mau membuang si udaranya itu melalui ujungnya. Jadi saya biarkan. Tapi kok aneh, setelah sebagian masuk, saya langsung menjerit lagi. Itu ada udaranya sus, tapi suster itu tetap tidak ini. Cuman hanya kelihatan tuh kayak yang panik. Dia langsung mematikan arus infus dan menengok kiri kanan kayak yang panik, yang nggak tahu dia harus berbuat apa. Lalu dia beberapa detik kemudian menghidupkannya lagi sampai semuanya masuk dan si suster itu pun pergi dan pamit. Dan di situ saya mulai searching apa bahayanya, ternyata sangat-sangat bahaya yang bisa emboli. Lalu saya menghubungi pihak penanggung jawab gedung. Keesokan harinya saya bertanya ke suster senior, kemana suster itu karena sudah lama tidak lihat. Jawab oleh suster senior itu dia sakit. Oh, lalu saya bertanya ke penanggung jawab gedung. Anehnya kok jawabannya beda. Penanggung jawab gedung jawab kalau si suster itu di rolling. Disinilah awal mula saya benar-benar kesal ke pihak rumah sakit RSAS. 26 jam setelah kejadian, pasien sering sesak dengan nilai saturasi sampai paling minim itu 37 dan membutuhkan oksigen dengan volume sampai 12. Hal ini terjadi 3 sampai 5 kali dalam sehari sampai 11 hari. Yang disayangkan kenapa baru dirujuk ke dokter jantung dan dokter paru di hari ke-11. Itu hari terakhir di mana sesak dan nilai saturasi sampai buruk, itulah yang terakhirnya. Dari semua jawaban yang saya tanya ke pihak dokter di RSHS, hanya satu dokter anestesi yang bilang kalau itu emboli. Yang lainnya tidak ada sama sekali mengarah ke sana. Malah ada yang menjawab no comment lah, bilang aman lah, dan ada juga yang bilang selama si pasien di bawah, berat badannya di bawah 70 kg, maka itu aman. Tapi nyatanya setelah 26 jam anak saya seperti yang selalu kekurangan udara, padahal sebelumnya beberapa kali, puluhan kali masuk rumah sakit belum pernah yang namanya kekurangan oksigen. Bahkan untuk pakai oksigen pun dia tidak pernah. Ada kejadian lucu di mana salah satu dokter, saya ceritakan ke silsilah kejadian itu, dia menanggapi dengan mimik wajah yang kaget gitu. Wah, masa? Kok bisa kayak gitu? Tapi setelah disentuh sama dokter sebelahnya, jawabannya jadi aneh. Ah, aman pak, gak apa-apa, aman. Ada 3 yang saya sayangkan. Pertama, kenapa dirujuk ke dokter jantung dan paru di hari ke-11, sedangkan menurut dokter anestesi itu kemungkinan 3-5 hari itu kemungkinan terurai. Udara yang ada di paru-parunya akan terurai dengan sendirinya sehingga akan kembali normal. Kedua, kenapa ada usaha pembohongan masalah pertanyaan di mana si suster itu berada. Dan yang ketiga, di ruangan antara ruangan pertemuan dengan ruangan rawat anak itu hanya tersalang oleh satu ruangan. Kenapa setelah selesai tidak ada niat untuk sedikit pun untuk menengok kondisi anak seperti apa. Ya, kayaknya kesannya tuh cukup dengan kata maaf aja. Dan foto ini 1 hari sampai 6 hari setelah operasi adanya pemasangan selang untuk makan atau NGT dan masih tidak membutuhkan bantuan oksigen. Di foto ini di hari ke-7 atau 26 jam setelah kejadian udara masuk ke dalam tubuh pasien,
seorang pasien ini membutuhkan volume oksigen sampai ke 12, hanya di foto ini sampai ke 10. Dan di 12 itu nilai saturasinya sampai 37. Nah, sedangkan foto ini diambil pada saat terakhir terkena sesak, yaitu di hari ke-11. Di hari ke-11 ini baru dirujuklah ke dokter jantung dan dokter paru, di mana hasilnya alhamdulillah sehat. Dan anehnya kata menurut dokter paru, kok dirujuk ke dokter paru tapi tidak ada tanda sesak sedikit pun. Pembodohan salah satunya tuh ada kejadian di saat ingin meminta resum rawat jalan, di mana saat itu saya dari domisili saya di Tasik hendak ke Bandung, tapi ternyata pas dibuka map ternyata resum saya ketinggalan. Nah, pernah sebelumnya pihak rumah sakit bilang kalau untuk minta rekamedik tidak bisa, tetapi jika minta resum medik bisa saat ini juga. Di sini saya mulai dipermainkan lagi karena saya harus mengisi formulir dan si resumnya itu akan dikasihkan 7 hari kerja estimasinya katanya. Padahal dulu pernah bilang kalau meminta rekam medis tidak bisa Pak, tapi kalau meminta resum rawat jalan hari ini juga bisa. Tapi saat hari itu saya minta ternyata harus menunggu 7 hari. Kalau tahu tunggu 7 hari ya saya pulang lagi lah ke rumah dari bis itu. Ngapain saya lanjutin ke Bandung? Surat undangan ini adalah surat undangan untuk saya untuk membahas kasus di mana si suster itu melakukan kesalahan. Cuman yang saya sayangkan di undangan di sini menuliskan perihal permohonan penjelasan terkait pelayanan kesehatan yang telah diterima oleh pasien. Sedangkan yang saya inginkan tuh bukan itu. Yang saya inginkan tuh perihalnya membahas masalah kesalahan si suster yang diduga malpraktek dan penjelasan dari pihak dokter. Cukup seperti itu. Saya coba kontak lagi ke pihak humasnya untuk dirubah undangannya, tetapi mereka bilang tidak bisa. Pihak manajemennya harus seperti ini. Jadi kesannya pihak rumah sakit tidak mau ada pernyataan bahwa memang ada terjadi kesalahan tersebut. Dan setelah saya searching ternyata memang banyak kejadian-kejadian yang memang dari pihak rumah sakit itu memang sulit untuk dicari keterangan. Pernah saya mendatangi ke Dinas Kesehatan Kota Bandung, meskipun jawaban mereka tuh, meskipun ini bukan ranah mereka, tapi mereka berusaha untuk membantu, untuk memberikan memfasilitasi untuk pertemuan dengan pihak Direktur RSAS. Dari awalnya 3 hari dijanjikan 3 hari kerja, tetapi sampai lebih dari 1 minggu tidak ada kabar. Saya tanyakan tidak ada jawaban. Lalu oke lah nggak apa-apa, saya akan mencari jalan lain untuk mencari keadilan. Salah satunya melalui surat pembaca. Dari situ mereka langsung menjawab pertanyaan yang saya tanyakan itu, dan jawabannya pihak rumah sakit jawabannya sudah melakukan mempertemukan si suster dengan saya, tetapi yaitu di pertemuan yang itu yang tidak ada diberikan kesempatan buat dia bilang apapun, sepatah kata pun tidak ada. Yang hanya ngomong tuh hanya saya dan pihak lainnya, dokter dan lain-lain lah. Pada tanggal 28 Februari kemarin ada jawaban dari Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung. Selamat siang Pak, perihal keluhan yang kakak lakukan akan segera kami kirimkan surat balasannya. Nah, dari kemarin saya tanyakan ini jadinya kapan, sampai sekarang tidak ada jawaban dan hanya dibaca seperti koran gitu. Jika Dinas Kesehatan tidak bisa menyetir rumah sakit, jadi buat apa fungsi dari Dinas Kesehatan? Lalu, sebetulnya larangan membuat video di rumah sakit itu apakah karena untuk menjaga privasi pasien atau agar semua pihak keluarga pasien tidak mempunyai bukti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sebetulnya ya saya rasa ke arah situ sih masalahnya. Saat pertemuan di ruangan saya membuat satu rekaman, tapi si security langsung melihat HP padahal memang kondisinya sedang merekam, tapi karena pakai aplikasi yang bisa di posisinya mati layarnya, jadi tetap bisa diiniin gitu, tidak bisa berjalan.
Jadi kesannya itu bukan untuk menjaga privasi pasien, tapi untuk menghilangkan jejak bahwa semua keluarga pasien tidak mempunyai bukti.